Ya, terima kasih Pak Galo dan juga Pak Kepsta. Tadi sudah dikatakan memang tantangannya luar biasa. Karena kita pengaruh digitalisasi yang akan mulai berlaku tanggal 2 November, itu memang betul-betul akan banyak sekali konten siaran yang ada di TV. Seperti dikatakan oleh Pak Kepsta tadi, saat ini pantauan kita di KPID sudah ada 28 channel TV. Itu adalah TV digital. Sementara yang TV analog itu ada 16 siaran. Nah, kalau 16 siaran kan berarti kita bisa hitung kira-kira oh ini mungkin yang kontennya yang kita bisa masuk, kontennya ini saingannya sebagainya. Tapi dengan 28 channel yang ada, tentu akan semakin banyak lagi. Artinya memang pesaing-pesaing untuk menampilkan kontennya kepada pemirsa. Belum lagi yang nanti akan masuk, karena saya duga dan saya perkirakan itu akan ada lagi masuk konten-konten TV-TV lain yang akan masuk ke digital. Karena ini sekarang kan masalahnya kita masih siaran yang analognya ini. Masyarakat masih belum merasakan betul. Tapi begitu nanti off siaran analog tanggal 2 November 2022, lari mereka nonton di digital. Nah, di situ baru kelihatan. Kalau saya lihat kan TVRI paling banyak itu sebetulnya channelnya dan luar biasa. Kalau saya lihat ada TVRI Nasional, TVRI Budaya, kemudian ada TVRI Bali, TVRI Sport. Betul. Nah, itu sudah bisa menawarkan konten yang luar biasa kepada pemirsa. Orang beralih ke TVRI. Makanya ketika dulu misalnya masih satu misalnya masih di analog, orang kalau misalnya tidak bagus akan lari ke TV lain, ke TV swasta. Bahkan dulu kan tidak bagus siarannya boleh dikatakan karena masih analog itu kadang-kadang ada kerasa-kerasa, gambarnya tidak jernih sebagainya. Sekarang terus terangnya kalau saya misalnya di rumah pasti beralih kadang-kadang ke TVRI kalau ingin berita lokal ke TVRI karena memang digital itu bagus itu. Dan harapannya besar sekali karena TVRI lah pemegang MUX di Bali yang akan menyewakan kepada TV-TV lain. Nah, kalau TVRI sendiri tidak bermenah, tidak bagus, ngapain orang nyewa untuk sewa MUX-nya di sini? Kan itu tantangannya luar biasa. Jadi saya pikir ini momentum yang 44 tahun ini hanya ada dua. Yang pertama bagaimana kita menawarkan dan bersaing dari sisi konten dengan TV-TV lain yang akan banyak sekali ada. Yang kedua adalah bersaing dari sisi teknologi dan perangkatnya. Nah, jangan sampai nanti orang yang sudah sangat berharap banyak kepada TVRI karena memang infrastrukturnya paling lengkap. Di Bali saya lihat ada 5 pemancar seperti itu, teman-teman TV lain kan belum yang digital seperti itu. Makanya kita tantangannya dua hal itu, satu dari sisi konten, satu dari sisi digitalisasinya, infrastruktur itu ya, menuju ke ASO. Kalau TV itu sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2022, kan ada 4 sesungguhnya ya. Yang pertama adalah LPP, Lembaga Penyiaran Publik. Itu memang itu dibiayai oleh APBN. Kemudian yang kedua adalah LPS, Lembaga Penyiaran Swasta. Itu memang murni komersial karena ada kepentingan bisnis di situ oleh ownernya dan sebagainya. Yang ketiga adalah LPK, Lembaga Penyiaran Komunitas. Itu memang komunitas baik pendidikan, kemudian komunitas kesehatan, penanggulangan bencana itu memang murni untuk komunitas dan tidak komersial. Dan yang keempat adalah LPB, Lembaga Penyiaran Berlangganan atau TV kabel seperti itu. Nah, sekarang kan di situ masing-masing memiliki peran. Jadi kalau TVRI adalah karena termasuk di LPP, tentu perannya bagaimana menjadi penyiaran publik. Karena dibiayai oleh negara, tentu konteksnya adalah bagaimana menyuarakan apa kebijakan-kebijakan negara, kemudian apa yang ada di masyarakat juga teraspirasi, kemudian terserap, kemudian dikomunikasikan. Dan saya lihat khusus untuk TVRI Bali khususnya ya, karena pengamatan kita di Komisi Penyiaran Indonesia luar biasa dari sisi konten. Buktinya apa? Setiap anugerah penyiaran Bali yang diadakan oleh KPID, KPRI selalu dapat juara. Nah, itu bukti satu bahwa misalnya dari sisi temanya kayak kemarin misalnya soal ramah anak misalnya ada yang juaranya karena memang bagus sekali. Kemudian misalnya berkaitan dengan pembangunan Bali ada juga juaranya karena karyanya bagus. Persoalannya sekarang kan masyarakat hasil tayangan atau gambar atau video karya yang berkualitas belum tentu disukai oleh masyarakat, itu masalahnya. Kan kadang-kadang ada siaran yang sebetulnya aura-auranya apa sih bercanda sebagainya, tapi senang sekali masyarakat. Betul. Iklan banyak masuk di situ. Sehingga kita harus sadar bahwa ada dua hal yang harus dibedakan. Satu karya yang sifatnya berkualitas, satu karya yang memang sifatnya komersial. Jadi kalau misalnya ada tayangan TV yang sukanya bercanda, banyak sekali sampai malam dini hari orang nonton,
ya memang begitulah segmen masyarakat yang ada. Nah kalau TVRI kan saya lihat perannya kan ada 4 di situ. Pertama sebagai media pendidikan, kedua adalah media informasi, yang ketiga adalah hiburan, yang keempat adalah kontrol sosial. Jadi inilah peran ini yang dilaksanakan. Nah saya lihat dari sisi penggarapan konten juga bagus. Buktinya misalnya gini, ketika ada TV-TV swasta, LPS itu kan harus wajib ada siaran lokalnya. 10% dari 24 siaran itu harus siaran lokal. Kalau TV-TV swasta itu kebanyakan rerun, bahkan mungkin ada yang sudah berulang-ulang, orang sudah bosan, tapi TVRI selalu baru. Nah, selalu baru, kemudian karya yang terbaru, kita jadi update perkembangan. Nah, memang agak sulit, kita kadang-kadang berpikir ketika di TPID banyak sekali ada tayangan TV, kita nonton, ini bagus sekali, tapi orang nonton sedikit, mungkin paling saya aja nonton, yang lain lebih suka itu. Ya itulah pilihan masyarakat, sehingga semua orang sudah punya pilihan. Karena misalnya kalau misalnya sinetron saja, karena ratingnya tinggi ya silahkan di situ. Ada semua, apalagi nanti ada sekitar 28 channel itu. Nah sekarang tantangan bagi TVRI, tetap saja di jalur itu, yang penting bagaimana TVRI memang memerankan perannya sebagai LPP. Jadi malah tidak bergeser, nanti kalau bergeser dan sebagainya, berbeda lagi karena anggaran dari negara, kemudian ini juga perannya berbeda. Jadi ya kalau sudah fokus, tulus dan lurus seperti itu kan, ya langsung saja lanjut, dan kita KPID akan terus mengawasi siaran-siaran itu. Nah, kalau kita lihat TVRI Bali memang adalah salah satu pemegang MUX atau multiplexing yang ada di Bali. Selain TVRI ada Nusantara TV, ada Metro TV, ada Viva Group. MUX itu artinya tempat orang atau tempat TV lain untuk menyewa, menempatkan siarannya bisa disiarkan kepada masyarakat. Nah di TVRI yang kita lihat sekarang di pantauan KPID kan ada selain TVRI Bali, ada TVRI Sport, TVRI Budaya, dan TVRI Nasional itu, ada juga Bali TV di situ, ada Net TV, kemudian ada Kompas TV. Ini yang mereka nyewa. Jawa Pos TV juga ada di situ. Nah makanya nanti ini kan di mana TVRI disiarkan, mereka TV-TV ini disiarkan di situ. Nah kalau misalnya TVRI mati di situ di pemancarnya, mereka juga nggak disiarkan di situ, kan kasihan sekali mereka ini jadinya. Makanya ini tantangan bagi TVRI agar infrastruktur itu betul-betul memang bisa mengcover seluruh Bali. Yang tadi katakan Pak Kepsta kan ada di Kintamani dan di Bukit Kutuh ya. Nah sementara di Buleleng memang masih banyak yang belum. Contoh misalnya kemarin kita sempat ke Bukit Kutul itu Pak ya. Nah di situ kan masih off. Kalau itu bisa ditempatkan alat yang memang bisa mengcover semua, itu wilayah misalnya Seririt, wilayah Grogga itu bisa tercover. Kemudian juga di Tejekule saya lihat, kalau di Tejekule pertanyaan banyak masyarakat kita di Buleleng, Pak Buleleng Timur sama sekali tidak bisa mendapat siaran TV. Nah itu dari dulu itu seperti terjadi, dan kalau TVRI nanti mampu sampai tanggal 2 November menempatkan alatnya di situ, luar biasa itu. Pasti orang akan nonton itu TVRI. Dan kita berharap nanti pemerintah Provinsi Bali dengan pembangunan Tower Turia Pada itu bisa mengcover wilayah Buleleng. Jadi infrastrukturnya tantangannya luar biasa. Nanti kita paham seperti penjelasan Pak Menteri Kominfo, ada 17 tower yang harus menjadi kewajiban dari TVRI di seluruh Indonesia untuk menuju analog switch off atau migrasi dari TV analog ke TV digital pada tanggal 2 November nanti. Dan ini harapannya besar sekali karena bagaimanapun juga selain dari itu kan itu infrastruktur orangnya juga seperti itu lah kira-kira. Keberlangsungan itu Pak ya. Betul, jadi betul. bukan hanya pada saat switch pertama saja semuanya aman, tapi bagaimana ini berlangsung supaya aman terus. Pas TV digital itu TV tidak berbayar. Artinya free to air namanya, gratis. Artinya tidak menggunakan kuota internet. Jadi sama seperti yang ada TV analog, hanya tempatnya berbeda. Gambar jauh lebih jernih, suara lebih bersih, kemudian teknologi jauh lebih canggih. Dan itu memang masyarakat sekarang mungkin belum banyak merasakan karena siaran analognya masih ada. Jalan ya. Coba kalau tanggal 30 April yang lalu Bali memang betul-betul masuk ASO, analog set off, itu pasti orang masyarakat akan sudah beralih. Jadi tidak masalah. Dan mengenai alat yang gratis tadi itu, betul itu ada 6,7 juta seluruh Indonesia.
dan di Bali ada 76.000. Siapa yang dapat? Itu rumah tangga miskin yang ada di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos RI. Itu namanya ada, berarti termasuk kategori miskin. Kalau Pak Sudarjo kan udah kategori miskin. Jadi untuk beli itu ya memang mandiri secara ekonomi, Pak. Jadi itu sudah dibagikan dan memang sudah dibagikan oleh beberapa TV. Jadi ada Nusantara, ada FIFA sudah membagikan mereka dan mereka sudah ada by name, by address, jadi lengkap laporannya ke Kominfo Pusat. Seperti itu. Menarik. Ya, yang pertama tentu tantangan TVRI dan di masa ulang tahun ini harus selalu mampu bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali dan juga masyarakat Bali. Banyak sekali program dari pemerintah Bali yang bisa dikomunikasikan, kemudian bisa disiarkan melalui TVRI sehingga betul-betul menjadi TV-nya masyarakat Bali. Karena kita ada di Bali, tentu kita berharap TVRI ini betul-betul memang mampu menyuarakan kepentingan masyarakat Bali untuk kemajuan masyarakat Bali. Yang kedua adalah bagaimana tantangan dari sisi infrastruktur tadi, agar TVRI yang dulu kesannya mungkin udah lama, kuno dan sebagainya, sekarang mau tidak mau harus ikuti perkembangan teknologi. Jadi ketika orang ke TVRI, oh dia baru. Kemudian SDM-nya juga demikian. Orang tidak lagi berpikir, oh ini lama-lama kayaknya jadul-jadul. Jangan seperti itu lagi. Harus anak muda. Begitu saya masuk ke sini, wah anak muda kreatif. Saya anak muda dong. Nah itu kan. Makanya kita yakin betul bahwa kembali ke masa lalu. Dan yakinlah, saya yakin sekali kalau TVRI karena infrastrukturnya paling lengkap di seluruh Indonesia lah. Yakin bisa melakukan itu karena memang dana juga disupport luar biasa dan memang yang penting sekarang bagaimana mampu melakukan segmentasi dengan baik, melakukan pendekatan kepada masyarakat dan dengan ASO nanti yakin TVRI akan jauh lebih baik dan itu memang tantangan yang luar biasa. Kami berharap di KPID TVRI tetap menjadi garda terdepan dalam dunia penyiaran yang di Bali untuk meluruskan hal-hal yang positif yang berkaitan dengan pembangunan Bali. Jangan malah menjadi pemantik karena fungsinya adalah sebagai LPP. Jadi sekali lagi sebagai LPP, Lembaga Penyiaran Publik, bagaimana aspirasi masyarakat kemudian dari pemerintah bisa disinergikan. Demikian. Itu ya Pak ya. Pak Sutarjo dari tadi.